Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKMPBG BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Subaidi dengan nomor NIM 25010911383, merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi pokok hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yasrib di kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, semangatnya masih membara pagi hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita buka pelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin. Terima kasih, waktunya silakan duduk kembali. Untuk memperkuat nasionalisme kita bacakan Pancasila dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas silakan untuk memandu. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam bermusyawarah atau berwasilah.
kasih tepuk tangan. Silakan nyanyikan lagu Indonesia dengan cara berdiri, akan dipandu. Terima kasih waktunya. Silahkan duduk dengan tertib. Kembali ke tempat semula. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pelajaran kita mulai, kita lihat absensi dulu. Apakah hadir semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Saya absen dulu. Nur Aziza, Laufilia Putri, Hamidah, Ahmad Zubli Effendi, Ahmad Royhan A, Ahmad Royhan B, Salman Al Farisi, Raudatul Jannah, Izzatul Mufarroha, Tiromlah, Zulfa Zaila Safira. Ya, terima kasih. Sudah hadir semua. Sehat semua berarti ya? Bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan ambil buku dan bolpen secara tertib. Udah lengkap? Udah. Masih semangat? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya, pernahkah kalian pindah rumah? Bagus. Pernahkah kalian pindah sekolah? Bagaimanakah perasaan kalian ketika pindah rumah? Senang. Sedih pasti ada ya, bercampur aduk. Nah, perasaan itu sama persis ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib. Minggu lalu kita membahas tentang Isra dan Mi'raj. Masih ada yang ingat? Masih, alhamdulillah. Apa Isra? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Bagus. Kemudian Mi'raj, naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha. Bagus. Berarti kita lanjutkan pada materi kali ini. Materi kali ini adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib.
Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib yang saat ini dikenal dengan kota Madinah. Kita akan mempelajari, semoga kita bisa memahami apa sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib, kemudian mengambil hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib. Kita lanjutkan pada materi anak-anakku yang soleh dan solehah. Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib bukanlah hal yang mudah, bukannya hal yang gampang, membutuhkan kesabaran, keberanian, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Karena Nabi Muhammad diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantaranya lagi karena ada tekanan dari orang Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disambut hangat oleh penduduk Yathrib setelah Baiat Aqabah kedua. Nanti anak-anakku yang soleh dan solehah akan melihat video ajar. Nanti simak, kemudian pahami, kemudian nanti ada tugas. Saya akan putarkan video ajar sebagai berikut. Hijrah ke Madinah. Setelah perjanjian Aqabah kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Perintah ini pun disambut dengan penuh sukacita. Sedikit demi sedikit, kaum muslimin bergegas meninggalkan kota Mekah. Perjalanan hijrah yang harus dilalui pun penuh tantangan yang luar biasa. Tak berapa lama, sebagian besar kaum muslimin sudah berhasil hijrah dan semakin kuat di Madinah. Ada Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang sahabat saja yang masih tinggal di Mekah. Hal ini membuat pembesar kafir Quraisy resah dan mencari cara untuk menghentikan dakwah Islam. Akhirnya, mereka berencana ingin membunuh Rasulullah SAW dengan mengumpulkan pemuda terhebat dari setiap suku Quraisy. Sementara itu, malaikat Jibril alaihi salam telah memberitahukan rencana itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam harinya, sekelompok pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan keluar sambil menaburkan pasir ke kepala para pemuda Quraisy dan membaca surah Yasin ayat ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat. Allah Ta'ala melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ada seorang pun melihat beliau lewat dan tidak ada yang menyadarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Quraisy memasuki rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkejut karena yang mereka temui adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka keluar dan mengabarkan hal ini kepada pemuka kaum Quraisy. Orang-orang Quraisy kemudian membuat sayembara dengan hadiah 100 ekor
bagi siapa yang berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berjalan menuju Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Hingga akhirnya sampailah di Gua Tur dan tinggal di sana selama 3 hari. Abdullah dan Asma, anak dari Abu Bakar, datang bergantian untuk mengabarkan situasi dan mengantarkan makanan. Setelah cukup aman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq berangkat menuju Madinah. Di tengah perjalanan, ada seseorang yang hampir berhasil mengejar keduanya, yaitu Surakoh. Ketika Surakoh bersiap melayunkan tombaknya, dengan pertolongan Allah Ta'ala, kudanya tergelincir dan ia pun terjatuh. Lalu ia bangun dan menunggangi kudanya lagi. Baru beberapa langkah terlari, kudanya terperosok lebih dalam lagi hingga mencapai lutut. Kejadian ini terus berulang hingga 3 kali dan membuatnya menyerah. Akhirnya, Surakoh meminta bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantunya dan meminta agar Surakoh merahasiakan perjalanannya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanannya kembali menuju Madinah dengan aman. Setelah perjalanan panjang yang begitu melelahkan, tibalah keduanya di daerah Kuba. Jarak dari Kuba ke pusat kota Madinah masih sekitar 5 kilometer lagi. Penduduk Kuba menyambut keduanya dengan bahagia dan penuh sukacita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk singgah di sana dan tinggal di rumah Kulthum Al-Hadam selama 4 hari. Selama di Kuba, beliau membangun sebuah masjid atas dasar ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Inilah Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun di Madinah dan memiliki sebuah keutamaan. Siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Kuba, lantas ia makan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala Allah. Setelah 4 hari di Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq kembali melanjutkan perjalanan hijrahnya. Ketika mulai memasuki Madinah, sahutan takbir dan tahmid langsung terdengar dari semua penduduk Madinah. Penduduk Madinah sangat bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah mereka tunggu dan nantikan selama ini. Alhamdulillah, nantikan. Alhamdulillah, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nanti presentasikan dari hasil nonton video tadi, dipresentasikan ke depan. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Dari video tadi, apa saja yang kamu temui dalam video tadi? Hijrahnya Nabi. Bersama siapa Nabi Muhammad hijrah? Bersama Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi Nabi Muhammad hijrah ke mana? Nabi Muhammad hijrah ke mana? Ke Yasrib. Siapa yang mengganti posisi tidur Nabi Muhammad di dalam rumahnya? Ali bin Abi Thalib. Bagus. Sebelum nanti mengerjakan LKPD dikerjakan secara kelompok. Nanti maju ke depan dipresentasikan. Saya bentuk ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan maju ke sini. Kamu ke sini.
Silakan maju ke depan. Maju ke depan satu. Diskusikan terlebih dahulu. Setelah didiskusikan sama kelompoknya, silahkan dikerjakan. Nanti ke depan presentasi dari masing-masing kelompok. Bisa? Ya, ayo semangat, 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 semangat. Ayo silakan kerjakan. Ya, kerjakan. Dikerjakan. Ayo dikerjakan setelah mengamati video tadi. Silakan kerjakan, kerjakan. Halus. Apa saja yang kamu temui, yang kamu amati, yang kamu simak tadi? Di sini tempat jawabnya, sini. Siapa yang mendampingi Nabi ketika hijrah? Yuk, bagus. Yuk, dikerjakan. Yang kamu temui, yang kamu simak, yang kamu amati tadi di video. Nah, diskusikan dulu sama kelompoknya, setelah itu kerjakan ya.
diskusikan dulu sama kelompoknya. Setelah itu dikerjakan ya. Nah, diskusikan dulu sama kelompoknya, setelah itu dikerjakan ya. Nah, diskusikan dulu, kerjakan sama kelompoknya ya. Silahkan balik duduk ke tempat semula. Udah selesai? Sudah bagus, silakan. Silakan balik ke tempat semula. Masih semangat? Masih? Alhamdulillah. Sekarang presentasikan dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Maju ke depan. Apa saja yang kamu temui? Yuk, panggil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Mengapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan hijrah ke Yasrib? Apa yang kamu temui dalam video tadi? Diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ada jawaban lagi? Siapakah sahabat Nabi yang menemani hijrah? Abu Bakar As-Siddiq. Lagi siapa lagi yang kamu temui? Gimana? Nabi Muhammad SAW. Bagus. Abu Bakar Bagus. bersembunyi saat cerah. Bagus. Jawab, di Gua Sur dilindungi sarang laba-laba dan burung merpati. Ada di Gua Sur dan ada sarang laba-laba dan burung merpati. Bagus, terima kasih waktunya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau tanya di kelompok lain? Nah, kalau tidak ada silahkan duduk. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Yuk. Panggil salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, sekali semangat untuk kelompok 2. Silakan presentasikan kelompok 2. Mengapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah ke Yasrib? Ya. Kenapa? Jawab, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tekanan dari orang kafir Quraisy. Ada lagi? Karena sudah ditunggu oleh penduduk Yasrib. Bagus, selanjutnya. Ini. Siapa sahabat Nabi yang menemani hijrah? Jawab, Abu Bakar As-Siddiq. Bagus, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yasrib yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Ya, selanjutnya. Di manakah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi? Di mana? Di Gua Sur. Di Gua Sur ada apa? Apa saja di Gua Sur? Ada sarang laba-laba. Bagus. Lagi ada apa lagi yang kamu temui tadi? Burung merpati. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih waktunya kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mengamati video tadi, apa saja yang kamu temui dalam video? Mengapa Nabi Muhammad SAW diperintah untuk hijrah ke Yathrib? Karena tekanan dari kafir Quraisy. Karena tekanan dari kafir Quraisy. Ada lagi jawabannya? Karena perintah. Lagi karena perintah Allah. Karena perintah. Karena perintah Allah. Bagus, dilanjutkan. Siapa sahabat Nabi yang menemani hijrah? Abu Bakar As-Siddiq. Bagus, Abu Bakar As-Siddiq. Di manakah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi? Di mana Nabi Muhammad bersembunyi? Di Gua Sur. Di Gua Sur. Ada apa lagi di Gua Sur? Ada sarang laba-laba dan burung merpati. Ada sarang laba-laba dan burung merpati. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya kelompok lain, kelompok 3? Tidak ada, silakan duduk kembali. Terima kasih waktunya. Masih semangat? Dari peristiwa hijrah, kita simpulkan dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW tadi, kita harus berani, tawakal, dan dapat kita teladani di rumah pekerjaan sehari-hari, bisa meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang ditemui ketika Nabi Muhammad hijrah? Nabi Muhammad hijrah didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Kemudian di tengah perjalanan dicegat oleh salah satu pasukan Quraisy. Nabi Muhammad bersembunyi di mana? Di Gua Sur. Satu-satu. Bersembunyi di mana? Bagus. Di Gua Sur ada apa saja? Bagus. Sarang laba-laba. Apalagi selain sarang laba-laba? Ada burung merpati. Bagus. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya, dan dapat bisa dipahami. Mungkin kita akhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan berdoa. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan yang laki-laki keluar duluan. Setelah itu disusul oleh perempuan.